Yo guys, selamat datang di OP, Obrolan Programmer. Ya Allah. Oke, jadi ya ini ribut-ribut kenapa gitu ya. Jadi Gatherloop lagi bikin serial podcast baru namanya OOP gitu ya. Obrolan programmer. Jadi kita di sini kayak bahas tentang permasalahan-permasalahan dan topik-topik software engineering baik di perkuliahan, sekolah maupun di industri gitu ya. Jadi kemarin kita udah ngelempar form gitu ke LinkedIn, terus grup WA dan lain-lainnya. Jadi di sana teman-teman udah ngisi-ngisi pertanyaan-pertanyaan dan keresahan lah, permasalahan-permasalahan mereka. Jadi udah dikumpulin dan kita udah bikin topik-topik podcastnya kayak gitu. Nah, di topik kali ini, di podcast yang kali ini kita bakal bahas bagaimana caranya mengejar ketertinggalan materi IT di perkuliahan. Jadi banyak tuh kan yang kayak kuliah jurusan IT, mungkin awalnya kayak kurang bersemangat gitu ya. Kurang bersemangat, ngerasa salah jurusan gitu. Jadi entah kurang menyimak atau strategi belajarnya yang kurang tepat gitu, atau ya udahlah ngalir aja gitu kan kuliah. Tapi ketika sudah mendekati magang gitu ya, semester akhir atau skripsi gitu, itu baru kayak oh iya aku selama ini kemana aja ya? Joki skripsi. Kenapa tiba-tiba joki skripsi? Ya itu jadi solusinya itu ya. Nah itu Temporary solution tapi. temporary solution. Quick Gak baik ya, solution. gak baik. Jangan ditiru. Nah jadi gimana caranya kita bisa mengejar ketertinggalan materi. Nah ketika kita itu sudah kayak udah banyak banget yang kita ketinggalan gitu. Karena kemarin ya kemarin juga sih, beberapa minggu yang lalu itu ada banyak mahasiswa datang ke Basecamp Gatherloop gitu ya, yang yang dikeluhkan itu Kayaknya salah satu orang yang datang itu deh yang submit deh itu. ya, bisa jadi ya. Kayaknya ya. Bisa jadi. Kayak yang dia ceritain tuh sama kayak aku dulu kurang semangat, aku dulu kurang Kurang dan kawan-kawan serius. gitu kan. Ya, Dan kayak aku ingin bertobat sekarang gitu kan. Kayak aku ingin Tapi berubah gitu. Kayaknya gak bilang gitu dia. Jadi kan biar seru aja. Masa ya sayang kayak gitu. Ya, intinya itulah dia pengen mengejar ketertinggalannya. Nah, masalahnya itu kayak udah jauh banget gitu. Kayak dia kayak kalau awal-awal kan basic algoritma gitu kan, terus OOP gitu kan. Jadi banyak yang sekarang udah harus belajar Android dan Androidnya yang udah advance gitulah. Dan Android itu kan kayak butuh OOP banget gitu kan. Nah, sedangkan OOP-nya dia kayak bener-bener gak paham gitu. Nah, sedangkan dia gak bisa kayak aku stop kuliahnya, di stop dulu, di pause dulu, aku belajar OOP terus baru lanjut kuliah. Nah, itu gak bisa kayak gitu kan. Ya kuliah tetap jalan gitu kan. Nah, itu menurut teman-teman ya, kalau kita ada di posisi yang seperti itu, apa yang akan teman-teman lakukan gitu? Nah, Siapa dulu nih? bebas. Dani dulu deh. Oh gitu ya. Ya. Dani. Ya. Gimana? Sudut pandang dari seorang. Oh ya, kita sebenarnya perlu perkenalan dulu gak sih backgroundnya? Kan tadi kan spesifik ngobrolin mahasiswa IT kan. Nah, Iya. nah itu perlu nanti di-mention juga nih backgroundnya gitu. Oh gitu. Nah. Ya kan sudah perkenalan lagi di video ini. Mungkin perkenalan teman-teman di video sebelumnya mungkin udah familiar ya. Nah, Tapi iya. ya sedikit perkenalan aja. Jadi mention konteksnya aja gitu. Oh, ini boleh. Ya ini aku kan beropini ya, tapi belum tentu bisa dijadikan patokan valid buat teman-teman gitu. Karena pertama aku nggak ngerasain sendiri kuliah IT, teknik informatika ataupun sistem informasi itu kayak gimana. To be honest, jurusanku bukan di situ. Jurusanku juga bukan computer science. Jadi jurusanku pendidikan olahraga. Jadi ya kalau dari pendapatku ya itu menurut observasiku dan personal opini juga, bukan dari kejadian beneran ketika aku kuliah gitu. Nah, aku nggak tahu ya, tapi aku mau make sure dulu sih, kayak kalau di pengalamanku gitu ya, ketika kita kuliah S1 gitu. Nah, biasanya satu hari itu kita mentok-mentok dapat 3 matkul gitu gak sih? Rata-rata 2 atau bahkan ada satu hari yang kita cuma dapat 1 matkul atau kayak gimana gitu. Ya, Kayaknya kadang ada kayak gitu. 3 gitu ya. Ya. 3 2 mata gitu. kuliah gitu. Iya. Ya, apalagi semester atas kan kita udah bisa ngatur jadwal sendiri kan. Iya. Ya, Anda kan di universitas ya. Saya di Politeknik beda. Iya. Beda. Kayak bisa ngambil matkul sendiri. Iya, Saya betul. paket langsung jadi satu paket gitu iya, kan. iya. Nah, dari situ kayak sebenarnya ngelihat celah sih. Kayak sebenarnya kayak kalau sekolah kan kita bener-bener
apa ya, intensif gitu. Mulai dari pagi jam 7 kita masuk sampai full day biasanya jam 3, ya udah Hmm. terus menerus gitu. Paling mentok Ya. istirahatnya kalau ada jam kosong atau jam istirahat doang gitu. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa gitu ya, ketika kuliah itu kan kayak kadang ada jeda antara waktu kita antar satu matkul ke matkul yang lain segala macam, dan kurasa waktu-waktu di senggang itulah yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk pada akhirnya mengejar ketertinggalan itu gitu. Dan apa ya, karena konteksnya kuliah IT kurasa juga biasanya kan ada bakal dikasih ini ya sama dosennya kayak, semester 1 katakanlah kita ke-skip gitu ya. Kita belajar algoritma dan struktur data. Oke, beberapa kita nyantol, tapi beberapa yang lain kan enggak. Nah, Ya. tapi ketika kita mau mengulang, itu kita bisa lihat bagian mana sih yang sebenarnya kita masih belum paham. Maksudnya kayak bahkan kita tuh ketika mau mengulang, ketika mau mengejar, itu kita udah tahu apa yang sebenarnya kita harus kejar karena udah ada roadmap-nya gitu kan. Udah di-breakdown nih sama dosennya biasanya kan kayak gitu kan. Oh ya. Iya kan? Jadi kayak nginget roadmap kemarin tuh apa aja Iya. nih, mana yang bolong aku Nah, gitu ya. betul. Jadi pertama kurasa oke, kita udah punya waktu yang cukup gitu ya. Kemudian kita coba nih evaluasi dan mawas diri. Kiranya kita coba analisis kayak dari materi kemarin dan materi yang sekarang yang aku lagi tempuh, entah itu ketika aku magang ataupun kuliah, apa nih fundamental yang bolong gitu. Nah, once udah ke identify gitu ya. Karena kan kita konteksnya kita nggak punya banyak waktu kan. Jadi ya udah Iya. kita mesti realistis kayak belajar yang apa yang memang menjadi kebutuhan kita Dibutuhkan, gitu. iya. Bukan yang kayak belajar Nggak karena semuanya. betul, bukan karena belajar kayak kita butuh, bukan butuh, karena belajar yang aku suka doang, tapi ini lebih konteksnya ya belajar karena aku butuh gitu kan. Iya, belajar buat nge-solve apa ya? Betul, yang tadi Yang ketertinggalan bolong-bolong tadi itu. Dan ya kurasa ketika udah medianya kan bisa berbagai macam ya. Apalagi sekarang kalau kurasa dengan ya makin hari makin advance dan kita bisa belajar dari mana aja, YouTube kah, online course kah, asal kita udah tahu topiknya, asal kita udah tahu keywordnya, kita mau belajar apa, itu kayak apa ya, kayak nggak ada alasan lagi nggak sih untuk kita belajar gitu. Apalagi kayak ini nggak tahu ya, aku mau sharing juga kayak salah satu metode belajarku saat ini gitu ya. Itu aku ada metode belajar baru, tapi nggak tahu kalau temen itu valid atau enggak ya. Apa tuh? Kamu nemuin apa lagi yo? Enggak, jadi aku kebiasaan gini sih, ketika aku mau belajar sesuatu baru, aku tuh brainstorming sama GPT biasanya. Oh, iya, aku Bisa. Jadi kayak itu apa ya, selain mengefisiensi aku untuk jumping nyari materi satu ke materi yang lainnya, nyari artikel satu ke yang lainnya segala macam gitu. Itu kayak bisa secara spesifik untuk tahu apa yang belum aku tahu gitu. Jadi biasa aku lakukan adalah aku biasanya kan yang paling menentukan kan ini kayak pertanyaan yang bagus menghasilkan jawaban yang bagus kan. That's why apa yang kita tuliskan di prompt GPT itu mesti sesuai, mesti detail, mesti kontekstual sehingga pada akhirnya ketika kita mendapatkan jawaban dari ChatGPT itu benar-benar bisa kayak oke aku mau belajar ini, kasih tahu roadmap-nya apa aja dan kemudian plus kasih juga study case-nya apa, exercise-nya apa sehingga pada akhirnya materi itu bisa nyantol gitu. Ataupun ketika kita udah jump in nih ke suatu topik gitu. Ya udah kita coba tanya, kenapa sih alasan ini ada, konseptualnya kita bisa gali secara dalam gitu ya. Materi-materi yang ingin kita pelajari. Jadi kalau dariku itu sih. Iya, jadi itu apa ya? Yang lihat tadi masalahnya ya, menurutku ya. Itu yang tadi sih. Kita udah mau perbaikin skill kita. Nah, biasanya kebanyakan ya, teman-teman, itu aku nggak tahu apa yang harus aku perbaiki gitu kayak. Kayak bahkan mau belajar ini mata kuliah Android gitu ya. Terus kok susah, ada recycle view lah, ada inilah, ada itulah gitu kayak mereka gak paham apa yang sebenarnya mereka gak pahami. Sebenarnya problem utamanya di sana gitu. Tapi aku ngelihat mungkin ada celah gitu dengan memanfaatkan si ChatGPT tadi gitu ya. Untuk aku tahu recycle view, aku harus belajar apa aja gitu kan. Belajar apa dulu? Oh, bakal dikasih tahu tuh kan. Pasti mention OOP gitu kan. Dan dari sana kayak oh, kayaknya aku dulu agak skip deh pas mata kuliah OOP gitu ya. Jadi bisa pelajari lagi gitu asalkan ada waktunya itu tadi sih. Iya sih, kayak aku kadang mikir juga kayaknya nggak segampang itu untuk apa ya kayak sekarang belajar di recycle view gitu, tapi kayak apa nih fundamental yang bolong. Aku coba lihat. Iya itu susah. Apa ya kan kalau di kuliah kita dapat RPS ya, rencana pembelajaran apa aku lupa intinya kan. Apa itu RPS tuh? SKS. Bukan.
Jadi kayak sebelum kita mulai pembelajaran biasanya dosen ngasih dokumen, Oh. pertemuan ini kita belajar ini, pertemuan belajar ini segala macam. Gak tahu di tempatku gak ada juga. Ya kok aku gak relate ya kayak beda. Ya, oh beda ya ada Beda, kayak beda. gitu lah kan. Itu kan ya kurang lebih kayak roadmap-nya di setiap pertemuan kita belajar apa. Tapi somehow kayak aku ngerasa juga kayak untuk ngerelatekan apa yang aku tidak pahami sekarang dengan apa yang seharusnya aku pelajari di masa lalu itu kan kadang agak susah. iya gitu. iya dan gak yakin juga kadang dan kayak ya kata ChatGPT misalkan jadi ChatGPT ya kata ChatGPT itu OOP tapi mau mulai belajar OOP-nya juga dari mana terus apa bener OOP gitu kan terus cara belajarnya yang bener tuh kayak gimana OOP ini tuh kayak banyak sekali yang bikin ragu biasanya gitu kan. Heeh. Ya problem-problemnya biasanya di sana gitu. Heeh. I see. Mm-mm. Iya. Tapi benar kayak perlu lihat apa yang bolong gitu kan. Perlu ngeluangin waktu terus ditutup satu-satu gitu kan. Plep gitu. Ya itu kalau dari Ilham gimana, Be? Kalau dari saya sih sebenarnya apa tuh? Laptop gue. Apa sih? Itu masuk. Apa gitu? Oh enggak, ini kayaknya Google Asistennya. Oh, deh. Oh, iya. Sirinya. Siri. Oh, iya, Siri. Sirinya ini. Oh gitu ya. Ya aku Oh. Jadi kok iya. ini pengen ngobrol juga gitu loh. Oh gitu. Saking ya. canggihnya dia. Apa sih? Lanjut, monggo. Gila. Sorry. Maaf. Kalau dari pengalaman saya juga saya kan termasuk mahasiswa yang aktif dan rajin ya. Oh gitu ya kamu ya? Jangan beli dirimu sendiri ya. Enggak. ngeklaim anjir. Iya. Ya Sombong maksudnya sih, sombong. gini, serajin-rajinnya saya waktu itu, saya juga ngerasain ketertinggalan materi gitu kan. Dan kadang tadi sempat kamu mention juga Kak. Kadang kita tuh nggak tahu apa yang bolong dari kita gitu kan. Iya, Nah, benar. itu yang saya rasain adalah misalkan tadi contohnya bahas tentang recycle view gitu ya. Ya. Saya nggak tahu tuh kalau isinya recycle view itu dalamnya misalkan ada UV-nya dan lain-lain gitu Ya. kan. Nah, saya nggak bisa dapetin itu karena saya udah bisa buat gitu loh. Jadi kayak kalau saya udah bisa buat, saya ngerasa kayak ya udah. Oh, iya paham. Saya udah paham ini, udah bisa Kamu gak ini. ngerasa itu ada gap. Betul. Bias kamu jadinya. Karena saya ya udah saya bisa kok bikin recycle view kok gitu. Saya akhirnya gak mempertimbangkan lagi hal-hal yang ada di dalam itu kayak ini ternyata ada OP-nya. Ternyata ada konsep ini di dalamnya. Ya udah gak penting gitu. Ya udah saya bisa bikin recycle view gitu. Sampai di titik kamu harus bikin recycle view dengan kasus yang berbeda, yang beda banget dari tutorial dan kamu stuck. Betul. Baru kamu Kayak bisa gitu. mempertanyakan. Itu sempat saya rasain juga. Berarti itu kayak apa ya? Kayak kurasa ngoding tapi cuma sekedar ngoding gak sih? Iya, ngoding Iya. ikut tutorial. Iya, gitu kan. Tutorial Ya udah, bisa ya udah template. gitu. Karena works gitu. Hmm. Kita jadi bias, jadi ngerasa kayaknya aku udah bisa dari recycle view, gak perlu dipelajarin lagi sampai di titik kepentok sama kasus-kasus Kasus yang berbeda lain, tadi. betul. Ternyata wah, kok aku susah ya recycle view ya. Ini apa ya? Hmm. Kemarin aku bisa recycle Iya, view, kok betul, sekarang nggak betul. bisa? Kok nggak bisa Apa ya? gitu. Akhirnya nggak sadar Nggak gitu kalau sadar. ternyata yang Iya. kemarin-kemarin tuh kayak itu bukan berarti kita bisa loh gitu. Iya, betul, kan? betul. Jadi nggak sadar Ya kitanya. udah jadi kita bisa bias. bikin aja, kita anggapnya udah Hmm. paham dengan hal itu gitu yang Ya, kita ya, pelajari ya, ya. gitu. Dan Padahal itu sebenarnya enggak gitu Iya, ya. ya sebenarnya Karena cuma ikut tutorial. betul. Harus kita gali lagi. Kadang kayak gitu ya. Itu juga sempat saya rasain juga ketika belajar gitu, ketika udah ya udah Apa pas belajar apa waktu itu kamu? agak lupa sih, tapi beberapa hal yang saya pelajari dan saya paham, akhirnya saya nggak deep lagi ke dalam gitu. Ya udah, saya bisa bikin ini gitu. Ya Iya, udah, iya. stop gitu di situ. Ya udah, saya kebetulan cuma bikin recycle view kok gitu. Nah, tentang ketertinggalan tadi sebenarnya sepakat juga kalau belajarnya itu by kebutuhan juga ya. Biar kayak sebenarnya kebutuhan tuh bisa nekan kita untuk belajar juga kan. Contohnya kalau misalkan mahasiswa semester akhir terus dia udah kepentok udah mau bikin skripsi terus ada yang bolong-bolong, ya udah daripada joki gitu tadi. Ya. Nah itu mending cari tahu tadi apa yang bolong-bolong, by case dia pasti kan ketika dia udah sampai nggak bisa bikin sesuatu atau mentok, akhirnya berarti dia kan punya case yang nggak bisa dia solve kan. Mau nggak mau tadi karena ada case yang nggak bisa dia solve, dia harus cari tahu tuh apa ini sebenarnya yang nggak bisa di solve nih. Akhirnya dia mau ke dalam lagi tuh, mau deep lagi, akhirnya ketemu OP dan lain-lain gitu. Iya. Nah itu sepakat banget kalau belajarnya itu dari
kebutuhan kita Heeh, yang paling mendesak aja sih sebenarnya gitu. Dan itu kalau perlu sadar dulu gak sih? Maksudnya perlu sadar tadi yang oh ini sebenarnya aku masih belum bisa dan harus menemukan apa yang bolong-bolong nih tadi apa gitu ya. ya itu kan tadi ketika udah kepentok kan sebenarnya kan udah kesadar tuh harusnya udah Iya, tersadar udah. Baru bisa ke arah sana gitu ya. Betul. Nah, kalau saya mikir cara official juga ya. Cara official tuh sebenarnya ya udah kalau kita ketinggalan materi dari sebuah mata kuliah, ya udah kita cari dosennya, kita minta materi yang lagi atau kita minta diskusi tersendiri gitu ya, sisi tersendiri. Ya. Kemarin saya ketertinggalan nih, Mbak. Ya. Pak, materi ini. Ya udah itu cara official untuk kita ngejar ketertinggalan materinya gitu atau bisa diskusi sama teman dan lain-lain gitu. Kamu dulu gitu ya? Ya sempet lah. Jadi kayak di luar kelas gitu ya udah datangin dosennya kayak tadi gak paham di bagian ini atau gak ikut misalkan absen satu pertemuan gitu. Ya udah secara officialnya udah datangin dosennya cari tahu materinya kayak gimana biar bisa ngejar gitu kan. Itu berarti butuh keberanian juga ya. Karena kan gak semua mahasiswa tuh kayak ada yang takut, ada yang sungkan. Bukan takut kayak sungkan ya, gitu, sungkan gitu kan. Makanya itu kan cara official kan sebenarnya kan. Cara official kok. Iya, cara apa? Iya, umum lah. Tapi aku jadi kepikiran sih. Aku nggak tahu ya, mahasiswa yang curhat dan datang ke kamu waktu itu. Ya. Apakah dia tuh kayak gapnya atau materi yang mau dipelajarin itu tuh kayak banyak banget yang masih bolong dan banyak banget yang masih dipelajarin atau kayak nggak sebanyak itu gitu. Karena kayak aku ngerasa kalau pakai yang cara official tadi gitu ya, dimana kita mesti ketemuin dosennya dan kemudian tanya gitu, kemudian kita kalau kita ke kepentok kita mesti balik lagi ke fundamental, ternyata balik lagi ke fundamental, ada lagi fundamental yang sampai gitu kan. Nah itu kan pada akhirnya waktunya nggak cukup gitu. Nah gimana cara ngebalance-nya? Bener juga ya, maksudnya yang kemarin tuh yang terjadi tuh ya, itu bener-bener yang banyak banget gapnya. Banyak banget. Kenapa kok aku bisa bilang banyak banget? Karena aku ajak pairing pun itu bingung gitu loh. Kayak misalkan aku ngobrol ini ada misalkan dia ada error, biasanya bawa tugas tuh model itu, bawa tugas, duk, aku suruh bikin kayak gini ada error gitu kan. Berarti kan dia udah kepentok sesuatu kan sebenarnya. Iya kan tahu benar. Sesuatu kan. Iya, kayaknya kalau gak kepentok gak bakal datang ke base camp juga sih kayaknya sih. Iya. Akhirnya ketemu kan, harus deep lagi kan ke bawah kan. Nah, kemarin tuh ya sampai yang aku tuh mau ngajak dia pairing gitu kan. Maksudnya gak langsung yang ya aku kan sukanya gitu ya, gak yang langsung solusi kan. Kayak ubah ini menjadi ini, selesai. Aku bukan tipe yang kayak gitu kan. Kayak aku pengennya yang sambil ngajak diskusi, pairing dan kawan-kawan gitu kan. Nah, itu yang pairing aja, bahkan ngajak pairing itu susah. Kayak misalkan oh iya, ini kayaknya masalahnya bla 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 bla. Coba kamu bikin function. Nah, functionnya itu nerima parameter. Dia bingung. Gimana, Mas? Bahkan kayak udah bikin function nih. Nah, coba kamu functionnya panggil di sini. Gak tahu cara input function. Gak tahu cara nge-run function. Anjir. Sampai bahkan ada yang sampai setertinggal itu gitu loh. Nah, gimana ya kalau gitu, sedalam itu aku gak terlalu relate mungkin ya, kayak maksudnya aku gak pernah ada di posisi yang benar-benar seperti itu gitu kan. Cuma kalau aku memanfaatkan waktu biasanya kayak gini. Itu mungkin ini relate kalau aku cerita pas zaman-zaman aku skripsi. Jadi pas skripsi itu apa kamu apa sih? Jadi nostalgia kan. Iya nostalgia. Jadi pas zaman-zaman skripsi itu kan aku full time. Udah. Full time ya? Oh gitu ya? Udah full time ya kamu ya? Aku kayaknya salah gitu ya ngomongnya, kayak jadi antagonis gitu loh. Kalian yang datang ke aku bingung. Aku skripsi udah full time waktu itu. Gak gitu maksudnya saya cerita. Kamu gituin gak? Gak gitu. Saya mau cerita ini kayak ngebanding-bandingin gitu. Setelah kamu gituin mereka balik lagi gak? Udah saya pulang. Gini ya. Udah ya lanjut ya. Nih. Tadi aku mau ngomong apa lupa. Oh ya kan aku skripsi. Terus full time juga, terus part time gitu kan. Gak tahu kenapa bisa banyak kayak gitu kan. Organisasi juga. Ambisius sekali. Komunitas juga, tapi pelan-pelan aku mundur. Udah serahin teman-teman yang lain lah yang adik tingkat lah kayak gitu kan. Proyekan freelance juga enggak? Part time. Nah, banyak sangat deh. Kamu kok lebay gitu sih? Rasanya kamu gitu juga deh. Konten full time. Tapi kan dia enggak
pas skripsi. Oh gitu ya. Kamu kayaknya kayak yang tamak banget gitu. Oh, Enggak gara-gara tamak sih Hang. Kok saya jadi jahat banget sih di sini. Ya gitu ya guys ya. Ya Ilham memang kayak gitu orangnya, suka menjelek-jelekan temannya ya. Oh gitu ya Ilham. Gitu dia Jadi kayak hati-hati kalian. temannya disudutkan gitu ya sama Ilham. Kamu juga tadi. Tiba-tiba ngebela saya. Lanjut. Ya, lanjut. Itu kan ada banyak tuh kegiatan. Nah, itu udah susah banget tuh buat belajar. Sedangkan kan pasti aku banyak kepentok di yang tadi kan, entah part time-nya ada materi yang aku kepentok, full time sama apa nih satunya? Skripsi gitu kan. Nah, Lupa sendiri. Nah, yang aku lakukan itu biasanya aku bikin kayak semacam list topik-topik yang aku gak paham gitu. Misalkan tadi pas aku ngoding, misalkan aku persimpel aja ya. Misalkan pas ngoding tadi Android misalkan. Ada recycle view. Aku recycle view yang gak paham di bagian sini. Misalkan kenapa recycle view harus extends apa misalnya. Iya. Kenapa recycle view harus ada kelas lagi di dalamnya, ada inner class. Inner class itu apa? Tak tulis gitu. Kayak yang aku bingung. Itu di titik kamu udah bisa bikin recycle view. Ya, Udah bisa kan? udah bisa, tapi kayak masih bingung-bingung gitu. Kadang error gak bisa nge-solve gitu kan biasanya kan. Yang butuh belajar-belajar lagi. Jadi tak tulis yang bingung-bingung gitu. Siapa tahu dengan belajar-belajar itu jadi paham. Jadi aku tulis itu malamnya, itu kan aku biasanya malam nulis-nulis kayak gitu. Nah, aku cari artikel-artikel yang kemungkinan bisa menjawab itu. Tapi gak aku baca. Karena kalau baca tidur malam terus besok gak bangun pas kuliah kan. Jadi aku tulis dulu semua listing artikelnya juga yang mendekati jawaban tadi, pertanyaan tadi gitu. Nah, besoknya kan ada kuliah tuh sama ada part time ada full time gitu kan modelnya kan. Nah, ketika ada celah itu aku manfaatin gitu. Ya agak ini sih kayak misalkan ada celah misalkan aku datang jam 7 pagi gitu ya ke kampus gitu. Kuliahnya pagi, jam 7 pagi. Tapi kadang kan kita masuk ke kelas belum langsung mulai kan. Kadang dosen masih di kantor ya kan. Terus masih perjalanan ke ruangan kelas lah. Ada celah lah kayak 10 menit, 5 menit gitu kan. Nah, aku baca artikel gitu yang memang beda ya. Beda. Kalau mahasiswa yang lain tuh itu biasanya kepepet. Masih basa-basi kan kayak, "Oh iya, aku kemarin gini." Biasanya bahas sinetron biasanya. Iya. Sinetron semalam gimana? Oh, kamu gitu ya. Sambil nunggu masih produktif. Luar biasa. Misalnya kayak terlalu dilebih-lebihkan gitu sih. Ya enggak gimana terus. Kayak gitu. Terus istirahat gitu misalkan ya. Istirahat udah isoma gitu kan. Istirahat sholat makan udah beres. Sama nunggu dosen lagi kan. Itu aku buka lagi. Jadi list tadi pertanyaan itu kayak kejawab dikit-dikit gitu loh. Kalau baca artikelnya belum selesai ya udah ditutup nanti lanjut lagi. Kalau ada celah-celah lagi. Itu kayak udah kalau saking kepepetnya banget ya kayak manfaatin celah yang 5 menit 10 menit 15 menit gitu gak bisa yang di blok. Wah aku 2 jam mau belajar fokus itu kadang udah gak ada waktu gitu kan. Nah itu berarti relate sama kondisi temen kita yang nanya tadi kan sebenarnya kan bisa jadi iya dia gak bisa full belajar. Iya gak bisa ngeblok waktu buat belajar gitu ya. Betul. Dan ya udah misalkan dia masih ada kuliah masih ada skripsi dan lain-lain. Kadang ada yang gitu. kerja juga loh. Kadang ada kerja juga. Kayak kerja di mana gitu kan. Nah kayak cara yang kamu terapin waktu kuliah itu bisa diterapin juga sih sama teman-teman gitu kan. Oh ya bisa. Itu kan. Nah cuma bedanya mungkin kalau misalkan belum bisa mandiri dan lain-lain, ya udah kita coba kalau case di kampus ya tadi datang ke dosen misalkan nanya spesifik yang kita nggak pahami apa misalkan atau di kampusnya ada komunitas ya udah bawa diskusi sama kakak tingkat sama teman-teman yang di komunitas bawa permasalahan itu gitu. Nah itu kayaknya bisa diterapin juga untuk kasus-kasus tadi sih atau ke gather lu. Nah itu bagus bagus. jadi teman-teman boleh kok kesini ya misalkan ada yang mereka udah kepentok sesuatu dia sadar apa yang bolong-bolong terus dia list atau bahkan udah cari artikel yang bisa menjawab pertanyaan itu terus kurang paham bisa ke gather loop kan sebenarnya kan diskusi gitu. Nah itu sebenarnya bisa ngebantu banget untuk ngejar gapnya kan yang tapi aku pengen deep dive ke soal ini deh kayak menemui dosen dan menanyakan pertanyaan yang kita ingin tanyakan kan. Nah aku nggak tahu ya teman-teman yang ngalamin kuliah di IT itu kayak gimana. Apakah kayak maksudku ketika menemui dosen kemudian dosennya menjelaskan segala macam ngasih referensi gitu itu kayak mudah dipahami kadang ada kayak mungkin di satu kelas kayak sudah disampaikan sebenarnya sama dosennya tapi kayak
materi yang disampaikan tuh kayak ada fundamental sebelumnya yang nggak disampaikan, sehingga ketika disampaikan itu nggak paham langsung gitu. Gimana Jadi kayak Gak? Aku agak roaming. Katakanlah lagi belajar B gitu ya. Ya, Tapi ya udah, si dosennya itu kayak langsung ngasih B, tapi Ya. sebenarnya harusnya dia belajar A dulu gitu. Nah, Oh, Jadi kayak aku nggak tahu seberapa worth dan seberapa Buat ngejar tadi itu. efektif dan efisienkah ketika kita mencoba cara tersebut gitu. menurutku masih bisa dicoba karena gini, kenapa kok kita bisa gak paham ketika dijelaskan di Iya, kelas iya. gitu ya. Hmm. Bisa jadi permasalahannya karena tadi dari sisi roadmap-nya itu ada Yang kayak langsung yang ke emang skip yang ya? bolong gitu kan. Entah karena durasinya gak cukup atau apa kayak gitu-gitu kan. Atau sebenarnya ada juga yang kasusnya itu karena di proses tertentu, di penjelasan tertentu kita kurang paham, tapi kita kayak gak bisa, Pak stop Pak, tadi gimana? Ya, ya. Nah ada bisa gitu, karena kan lanjut kan. Kamu gitu dulu, Pak stop Pak. Ya gak gitu juga Dar, aku mencontohkan kan gak bisa di pause gitu kan, karena lagi belajar bareng sama yang lain, kita gak bisa apa ya kayak seenaknya balik Kecuali lagi. private mentoring. Kecuali privat mentoring. Iya, sebenarnya bisa. Iya, iya. Kecuali privat atau yang kayak katanya Ilham tadi gitu. Apa? Yang mana? Yang datang langsung gitu kan. Iya. Karena Iya, iya. Ini lanjut. gitu ya. Karena aku pun ya kalau lagi belajar, entah dijelasin sama orang gitu ya, aku suka gak nyambung juga. Makanya aku sering kayak kan Ilham jelasin bla 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 ham. Tadi kamu gini nih, ya. Terus habis itu gitu, ya. Oh makanya kamu kayak gitu, ya. Oke, baik. Lanjut. Jadi kayak aku stop dulu gitu. Sering kayak gitu. Jadi kalau aku ngebayangin, ini jujur ya, pas kuliah di kelasnya banget, aku suka banyak gak nyambung juga kalau itu materi baru. Kayak apa ya, awal-awal kayak microservice gitu Iya, kan. iya. Kayak Microservice. Iya ada mata kuliah kayak sistem enterprise atau apa gitu. Intinya bikin Oh, dia bahas microservice. microservice. Itu aku gak paham. Terus kayak kecerdasan buatan gitu kan. Aku banyak gak paham. Iya, gak paham. benar. Sebenarnya ya. Itu juga ada tuh. Tiba-tiba ngajarin apa di dosennya gitu. Caranya ya tadi ngejarnya, belajar sendiri di luar, bikin cari roadmap sendiri apa yang aku bingungkan, atau ke dosennya tanya, Pak tadi itu maksudnya kayak gimana yang ini Iya, gitu. betul sih. As long as dosennya open dan kayak aku nggak tahu biasanya kan sibuk administrasi atau apa enggak. Iya, ada beberapa juga yang susah gitu juga kan ya, karena saking sibuknya udah tanggung jawabnya banyak gitu kan. Iya, jadi setidak efisien pun paling enggak kita dapat informasi itu sih. Kalau sebenarnya sebelum B itu harus belajar A dulu. Paling enggak dapat informasi itu. Iya. Meskipun dosennya enggak bisa jelasin yang A tadi, paling enggak dapat informasi itu sih. Iya. Jadi ya udah, ini nih yang bolong nih, yang bikin saya enggak ngerti B nih yang ini nih gitu. Itu paling enggak dapat informasi itu sih sebenarnya. Oke, sip. Ini udah berapa lama kita ngobrol ini? Oke. Jadi ya quick recap kah? Ya monggo apa langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita mengalami ketertinggalan belajar nih dalam konteks IT kan? Ya, dalam konteks lagi spesifik perkuliahan tadi ya. Perkuliahan ya. Oke, gimana kah recap? Kayak nyuruh aku kayak Oke. Ditambahin ya kalau misalkan ini ya. Jadi yang pertama tadi yang aku dengar dari teman-teman tuh, yang pertama kita harus sadar dulu nih. Yang kalau kita tuh sebenarnya mungkin ada gap di sana gitu, ada yang ketidakpahaman di topik-topik tertentu. Itu kita harus sadar dulu, mengakui dulu gitu kan. Terus yang kedua, kita harus tahu kita ada gap tadi. Terus langkah kedua, kita harus tahu gapnya di mana aja gitu kan. Bolongnya ini, materinya ini di mana aja. Iya. OOP kah, atau bahkan basic programmingnya kah, atau algoritmanya kah, atau apanya kayak gitu. Iya, kalau sampai dia masih belum tahu tuh gapnya di mana, berarti belum kebentuk sesuatu tuh. Belum kebentuk sesuatu. Jadi ya terus explore aja kan sebenarnya kan. Kebentuk tugas lah, kebentuk project lah atau apa lah gitu. Sampai titik dia kebentuk sesuatu ya udah, dia akhirnya tahu gapnya. Dan ketika kalau kita susah cari gap kita apa sebenarnya, kita bisa minta bantuan ke dosen, bisa ke komunitas juga, bisa ke teman juga, atau tadi di brainstorming sama ChatGPT ya, ke Aladani tadi tuh. 3. Terus yang terakhir apa lagi tadi? Manajemen waktu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman itu kan perlu meluangkan waktu gitu kan. Perlu meluangkan waktu. Kalau misalkan nggak bisa ngeblok waktu, kayak oke, aku mau belajar
Karena saking materi itu sibuknya tadi 1 ya. jam atau 2 jam nggak bisa ngeblok kayak gitu. Bisa dengan yang aku coba dulu gitu ya. Jadi listing aja pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang tidak dipahamin tadi. Harusnya kan udah dapat ya dari dosen atau apa gitu Iya, kan. iya. Ditulis. Cari referensinya dulu biar mudah pas belajarnya, nggak usah nyari-nyari lagi. Pas ada waktu-waktu luang kebetulan gitu ya, itu bisa sambil dicicil-cicil gitulah. Ya paling enggak kita mengejar ketertinggalan lah, mencoba Iya, itulah. Jadi dikit demi sedikit udah kejar sih ya, harusnya sedikit ya. demi sedikit lama-lama menjadi Jadi bukit. Jadi ya. klise banget. Ya. Ya, itu Iya. yang recap yang aku ini. Teman-teman ada tambahan lagi? Udah dariku udah ke cover semua sih harusnya. Udah ke rumah ya. Oke. Iya. Dari saya juga Oke, sip. Oh, Kalau gitu, gimana closingnya? Kita belum bahas closing. Ya, Oke, teman-teman kalau udah tadi seru banget ya obrolannya. Semoga teman-teman yang dengerin mungkin punya permasalahan seperti tadi itu mungkin bisa terbantu. Tapi kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang lainnya gitu ya terkait topik-topik tadi, itu bisa langsung dihajar aja di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi di sana gitu kan. di sini. Di mana? Di sini. Di sini. editor Terus kalau misalkan mau diskusi online juga dengan Dani, dengan aku, dengan Ilham, itu bisa dihubungi di mana guys kalian? Di grup Keterloop ya Oh, mungkin di ya. grup Keterloop. Jadi kalau Kamu mau udah mau promosi IG tadi katanya mau promosi IG. Aku mancing loh. Ya kan nanti ditulis sama editor ya. Oh gitu ya. IG LinkedIn. Tapi paling enggak Join grup Keterloop Join dulu ya. grup Keterloop dulu ya, Di biar keterloop.co/join join. gitu. Ya. Di sana ada WA Ini aku, biar WA-nya Dani biar sama anggotanya Ilham. banyak di saya gini. Iya, gitu ya. Iya. itu Atau ini bisa menarik banget loh. OOP ini terinspirasi dari siapa yang bikin ide OOP gitu kan. ya itu ini apa Paman Hafid ya, Iya. balik layar. Saya pas diajak kamu waktu itu bikin podcast OP. Itu kan, aduh, ini saya OP gimana? Bahasa OP nih gimana deh gitu Bahasa kan. OP nih gitu kan. Mana aku lagi anaknya fungsional banget nih. Lah, Anjir, itu. Kayak gitu ya OOP. kamu ya. Ya, oke, thank you teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode OP selanjutnya. Dadah. Terima kasih semua. Thank you. Loh, udah dimulai. Yo guys, gitu ya. Apa sih? Yo guys, selamat datang di OP. Obrolan. Kan? Ayo, Hom. Di ini aja digeterin aja. Bisa digeterin enggak? Itu bisa di emut gak? Itu. Allahu Akbar. Ada ya lah. Akbar. Bah, musul.